seorang yang memang berlahir dari benihnya, dari darah daging, kewajiban orang tua itu semua. Tapi ada sebagian orang tua yang tidak mengakui darah dagingnya. Hukumnya apa sih? Hukumnya pertama dia dosa yang perlu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dosa zolim dan itu mendapat sesuatu tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena darah dagingnya ditelantarkan, bahkan tidak diakui. Apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada orang-orang yang zolim, orang tua yang durhaka, orang yang tua yang berdosa yang tidak mengakui anaknya sebagai anak kandungnya. Apa? Haram untuk mencium bau surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan ketika ada seorang anak Adam menelantarkan, bahkan tidak memberi nafkah, hampir lagi tidak mengakui dia dari dagingnya, anak kandungnya, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu. Ya artinya kalau ada kejadian sesuatu yang ada keraguan di buat anak kandungnya, sekarang udah ada teknologi, udah canggih, tinggal tes DNA ada. Tes DNA ini membuktikan apakah dia anak kandungnya atau bukan. Kalau ada keraguan orang tua kepada bukan anak kandungnya, kan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keberkahan kepada siapa anaknya, pasti ada yang mirip, mulai matanya, alisnya, hidungnya, pipinya, rambutnya, nggak jauh dari orang tua. Nah kalau seandainya nggak diakui, sudah dites DNA, terbukti dia anak kandung, orang tuanya nggak mengakui juga. Mungkin public figure atau siapapun katakan, kalau ini terjadi kepada Anda atau kepada diri saya, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat Allah kepada hambanya adalah pertama, Allah tidak akan bahagia di dunia sampai ke dunia akhirat. Dia tidak selamat di dunia sampai tidak selamat di akhirat. Setiap kegiatan dia, aktivitas dia kerjakan, atau seorang kiai, ustaz, seorang pengusaha, pembisnis, ketika dia melakukan sesuatu menolak anak kandungnya, bukan anak kandungnya, padahal itu jelas di rahimnya, maka kencaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba yang seperti itu adalah pertama dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kencaman Allah kepada orang tersebut anak kandungnya hinaan, sehina-hinanya di dunia sampai nanti di negeri akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya kewajiban seorang ayah membelanjakan harta, menginfakkan, mencari nafkah kepada siapa? Pada khususnya anaknya yang menjadi bebannya. Maka di konteks ayat ini telah jelas bahwa ada kewajiban seorang ayah menafkahi anak-anak. Kalau ditelantarkan, Masya Allah, hukumannya dosa. Kalau itu memang anaknya, yang pertama dia harus minta maaf pada anaknya. Kedua, minta redho kepada anak. Yang kedua adalah minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anaknya sudah menghalalkan, memaafkan, Allah pun akan memaafkan. Akan tapi ketika kesalahan orang tua kepada anaknya yang sudah tahu dan emang darah dagingnya, benihnya, ya segera minta maaf. Segera minta maaf, minta ampun kepada Allah. Ini cara yang terbaik. Kedua adalah menafkahi, kewajiban itu kepada anak. Iya, kewajiban seorang ayah ini tetap menafkahi sampai dia kalian lahir. Kalau dia kagak mampu nih anak, kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Yang sampai ini ditelantarkan, kalau sudah ditelantarkan anak gak dikasih nafkah, gak ada rasa batin kasih sayang, zokir maupun batin, biasa aja, dilaknat Allah. Apa harus dilakukan? Nafkahi sampai dibesar, bahkan sampai kuliah. Sampai kuliah ini kewajiban bagi orang tua menafkahi, menyekolahkan, mendidiknya, memberikan makan yang asupan yang gizi, ini kewajiban orang tua. Ketika dilantarkan, maka hati-hati. Anda termasuk orang yang dibenci dan dilaknat Allah. Artinya ancaman Allah dan Rasul sudah jelas pada siapa? Hamba yang durhaka, anak Adam durhaka, yang mendurhakai Allah, yang mendurhakai Rasulullah, yang mendurhakai anaknya. Kalau ini terjadi kepada orang tua, menelantarkan, atau bahkan tidak menganggap, tidak mengakui ini darah dagingnya, padahal jelas dia anak kandungnya, ancaman Allah jelas, haram, diharamkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti ini sudah pantas dia berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ini roh keluar dari jasad kita, maka minta ampun kepada Allah,
minta maaf kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada anaknya. Laknat Allah itu bisa jadi anak orang tua durhaka kepada anaknya. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan bisa durhaka kepada anaknya kalau orang tua menelantarkan, tidak mendidiknya, tidak mensekolahkannya, tidak memberikan makan, pakaian yang baik yang benar, tidak menjamin dalam kehidupan, tidak mencukupi kebutuhan semuanya. Maka hati-hati, ada tanggung jawab. Kulukum ra'in, nanti akan diminta siapa pemimpin, orang yang mengantarkan anak akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, istighfar, bertemu kepada Allah, dan sayangnya anak kembali kepada dengan pelukan hangat dan kasih cinta dan kasih sayang. Insya Allah ketika anak dipeluk hangat daripada orang tuanya, anak pun akan lega hati dan Allah akan menahan lukanya kepada orang tua. Segera untuk meminta maaf kepada anak